Fenomena tidur yang seringkali kita abaikan. Tentu semua orang pernah mengalami mimpi. Fenomena penuh misteri ini muncul di saat kita dalam kondisi terlelap. Pernahkah sobat mempertanyakan, kenapa mimpi bisa terjadi? Mengapa saat kita tidur, otak kita memberikan gambaran acak yang kita sendiri bahkan belum pernah mengalaminya? Pada video ini kita akan membahas fenomena seputar tidur secara tuntas, dan mari kita mulai. Pertama, mengapa kita bisa bermimpi? Di dalam dunia kita yang penuh misteri, terdapat fenomena yang tak kalah menarik, yaitu mimpi. Setiap malam, ketika kita terlelap dalam tidur, pikiran kita memasuki alam bawah sadar yang penuh warna-warni, di mana mimpi-mimpi mengambil alih kendali. Mengapa kita bisa bermimpi? Pertanyaan ini telah menjadi objek penelitian dan refleksi sejak zaman kuno, dan ilmu pengetahuan modern telah memberikan beberapa wawasan tentang fenomena ini. Mimpi adalah pengalaman subjektif yang melibatkan citra, suara, emosi, dan sensasi lainnya yang muncul dalam tidur kita. Ilmuwan telah menemukan bahwa proses ini terjadi dalam tahap tidur yang disebut Rapid Eye Movement atau REM, di mana otak kita sangat aktif meskipun tubuh kita beristirahat. Tahap REM ini adalah ketika kita bermimpi paling intens. Salah satu teori yang paling diterima tentang mengapa kita bermimpi adalah bahwa mimpi merupakan cara alam pikiran kita untuk mengolah dan memproses informasi yang kita terima sepanjang hari. Ketika kita tidur, otak kita masih bekerja keras untuk mengurutkan, menyimpan, dan memperbarui ingatan. Proses ini mirip dengan komputer yang melakukan defragmentasi hard drive-nya. Otak kita menggunakan mimpi sebagai alat untuk mengatasi konflik, memperkuat ingatan yang penting, dan mengasah keterampilan baru yang kita pelajari. Selain itu, mimpi juga dianggap sebagai sarana untuk mengatasi emosi yang belum terselesaikan atau terpendam. Dalam mimpi, kita mungkin mengalami perasaan yang tidak teratasi dalam kehidupan sehari-hari, memberi kita kesempatan untuk memprosesnya secara lebih mendalam. Misalnya, seseorang yang mengalami stres dalam pekerjaan mungkin bermimpi tentang situasi tersebut, memberi otaknya kesempatan untuk merespon dan mengatasi stres tersebut. Namun, mimpi juga bisa menjadi cermin dari kekhawatiran, ketakutan, atau keinginan yang tersembunyi dalam pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang psikoanalisis terkenal, mempercayai bahwa mimpi adalah jendela ke alam bawah sadar kita di mana keinginan-keinginan tersembunyi dan konflik psikologis muncul dalam bentuk simbolis. Secara neurologis, mimpi terjadi karena aktivitas kompleks di berbagai bagian otak. Bagian-bagian otak seperti korteks frontal, lobus temporal, dan batang otak, semuanya terlibat dalam proses pembentukan mimpi. Hormon dan neurotransmitter tertentu, seperti serotonin dan noradrenalin, juga berperan dalam mengatur proses ini. Namun, meskipun begitu banyak penelitian telah dilakukan, misteri dan keunikan mimpi masih belum sepenuhnya dipecahkan. Mungkin ada aspek dari pengalaman ini yang melebihi pemahaman ilmiah kita saat ini. Mimpi tetap menjadi salah satu dari sedikit misteri alam yang terus memikat dan menantang kita untuk lebih memahami kompleksitas alam pikiran manusia. Sehingga, meskipun kita telah membuat kemajuan dalam memahami fenomena ini, mungkin ada lebih banyak lagi yang perlu kita teliti dan pahami di masa mendatang. Mimpi tetap menjadi salah satu dari sedikit misteri alam yang terus memikat dan menantang kita untuk lebih memahami kompleksitas alam pikiran manusia. Sehingga, meskipun kita telah membuat kemajuan dalam memahami fenomena ini, mungkin ada lebih banyak lagi yang perlu kita teliti dan pahami di masa mendatang. Mimpi adalah sebuah perjalanan ke dunia di mana pikiran bebas berkelana, tanpa terikat oleh batasan realitas, dan terus menjadi salah satu misteri terbesar yang belum terungkap sepenuhnya dalam ilmu pengetahuan. Kedua, mengapa kita merasa jatuh ketika tertidur? Saat kita tidur, terutama dalam tahap tidur yang lebih dalam yang dikenal sebagai tidur non-rapid eye movement atau NREM, tubuh kita mengalami berbagai perubahan fisiologis yang kompleks. Salah satu fenomena yang terjadi selama tidur adalah apa yang sering disebut sebagai refleks turun tiba-tiba atau rasa jatuh. Fenomena ini umumnya terjadi pada tahap awal tidur, ketika seseorang baru saja mulai tertidur atau berada dalam transisi antara kesadaran dan tidur yang lebih dalam. Hal ini dapat terjadi karena perubahan cara otak memproses informasi sensorik dan motorik selama tidur.
Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan mengapa kita merasakan sensasi jatuh saat tertidur. Salah satunya adalah teori perubahan persepsi sensorik. Ketika kita tidur, tubuh kita menjadi kurang responsif terhadap stimulus eksternal. Otak kita, bagaimanapun, tetap aktif dalam menginterpretasikan informasi sensorik yang diterima. Ketika kita berada dalam tahap tidur yang lebih dalam, otak bisa membingungkan sensasi tubuh yang sedang beristirahat dengan sensasi jatuh atau kehilangan keseimbangan. Akibatnya, kita bisa merasakan sensasi jatuh, meskipun sebenarnya tidak terjadi perubahan fisik yang signifikan dalam posisi tubuh kita. Selain itu, terdapat juga teori neurologis yang menyatakan bahwa sensasi jatuh saat tertidur terkait dengan gangguan dalam sistem vestibular. Sistem vestibular merupakan bagian dari telinga dalam yang bertanggung jawab atas keseimbangan dan orientasi spasial. Ketika kita tidur, terutama dalam tahap tidur NREM yang dalam, aktivitas sistem vestibular bisa mengalami perubahan yang menyebabkan sensasi yang terdistorsi atau salah interpretasi oleh otak, termasuk sensasi jatuh. Meskipun demikian, meski fenomena ini umum terjadi, tidak semua orang mengalami sensasi jatuh saat tertidur, dan intensitas serta frekuensinya bisa bervariasi antara individu. Ini menunjukkan bahwa masih banyak yang harus dipelajari tentang mekanisme otak yang terlibat dalam sensasi jatuh saat tertidur. Dalam konteks ini, sensasi jatuh saat tertidur umumnya dianggap sebagai fenomena yang alami dan tidak berbahaya. Ini adalah bagian dari kompleksitas yang terkait dengan tidur dan aktivitas otak manusia yang masih menjadi area penelitian yang menarik bagi ilmuwan dan peneliti di bidang neurosains. Ketiga, mengapa kita mendengkur saat tidur? Saat kita tidur, tubuh mengalami berbagai perubahan fisik dan fisiologis. Salah satu fenomena yang terjadi pada beberapa orang saat tidur adalah mendengkur. Mendengkur adalah suara bergetar yang dihasilkan oleh jaringan di dalam tenggorokan ketika udara melewati mereka selama tidur. Fenomena ini dapat terjadi karena beberapa faktor yang terkait dengan struktur tubuh, kebiasaan tidur, dan kondisi kesehatan seseorang. Untuk memahami mengapa kita mendengkur saat tidur, penting untuk meninjau anatomi saluran udara dan mekanisme yang terlibat dalam tidur. Saluran udara manusia terdiri dari hidung, faring atau tenggorokan bagian atas, laring atau tempat terletaknya pita suara, trakea, dan bronkus yang menuju paru-paru. Saat kita tidur, otot-otot di sekitar saluran udara bisa menjadi lebih rileks dibandingkan saat kita sadar. Pertama-tama, salah satu penyebab utama mendengkur adalah penyempitan saluran udara. Ketika kita tidur, otot-otot di sekitar saluran udara rileks, termasuk otot-otot di sekitar tenggorokan. Hal ini dapat menyebabkan jaringan lunak di tenggorokan, seperti langit-langit mulut dan uvula, menjadi kendur dan menghalangi aliran udara. Ketika udara melewati rongga yang menyempit ini, ia menyebabkan jaringan-jaringan tersebut bergetar dan menghasilkan suara dengkuran. Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mendengkur, seperti orang yang kelebihan berat badan atau obesitas cenderung memiliki lebih banyak jaringan lemak di sekitar leher dan tenggorokan. Hal ini dapat menyebabkan penyempitan saluran udara dan meningkatkan risiko mendengkur. Selain itu, beberapa individu memiliki anatomi yang mempengaruhi kemungkinan mendengkur. Misalnya, uvula atau jaringan kecil yang tergantung dari langit-langit mulut, yang panjang atau tonsil yang besar dapat menyebabkan penyempitan saluran udara dan mengakibatkan mendengkur. Hal lain yang mempengaruhi mendengkur yakni beberapa kebiasaan tidur, seperti tidur telentang, dapat meningkatkan risiko mendengkur. Saat seseorang tidur telentang, gravitasi dapat membuat jaringan di sekitar tenggorokan lebih rentan terhadap penyempitan. Selain itu juga, minum alkohol atau mengonsumsi obat tidur sebelum tidur dapat membuat otot-otot di sekitar tenggorokan menjadi lebih rileks dan menyebabkan penyempitan saluran udara yang lebih besar. Dan yang terakhir, beberapa kondisi kesehatan, seperti alergi, sinusitis, atau pembesaran amandel, juga dapat menyebabkan pembengkakan atau penyumbatan saluran udara yang memicu mendengkur. Meskipun mendengkur umumnya tidak berbahaya, namun dalam beberapa kasus, itu bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan yang lebih serius, seperti sleep apnea.
Sleep apnea adalah kondisi di mana seseorang berhenti bernapas selama beberapa detik selama tidur karena saluran udara tersumbat sepenuhnya atau sebagian. Jika mendengkur disertai dengan gejala seperti pernapasan tidak teratur atau bangun terasa sangat lelah, penting untuk berkonsultasi dengan profesional medis untuk evaluasi lebih lanjut dan mungkin diagnosis sleep apnea. Dalam banyak kasus, mengubah posisi tidur, menurunkan berat badan, menghindari alkohol dan obat tidur sebelum tidur, serta perawatan medis yang tepat dapat membantu mengurangi atau mengatasi masalah mendengkur. Hal apapun yang pernah kita pikirkan, belum tentu itu adalah hal yang tidak berguna. Ada pertanyaan-pertanyaan nyeleneh nan aneh yang seringkali kita abaikan, padahal ada jawaban yang serius di baliknya. Sampai jumpa di video lainnya, terima kasih.